penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli bekam di beberapa university yang ada di Kairo, ya tadi sudah saya terangkan judul penelitiannya apa, kemudian dia melihat efek tekanan darah, profil metabolik, ya kan, dan serum elektrolit serum pada dewasa muda yang sehat, ya. Jadi ada 16 orang partisipan, ya. Jadi hasilnya ternyata tekanan darah diastolik itu terjadi penurunan daripada tekanan darah diastolik, kemudian glukosa darah juga menurun, trigliserida juga menurun. Nah, jadi ini pada dewasa muda yang sehat, ya. Jadi ada penurunan daripada tekanan darah diastolik, ada penurunan daripada glukosa darah, ya kan, glukosa darah. Jadi akan berpengaruh memang tindakan bekam ini pada pasien dengan penyakit gula darah yang kita kenal dengan diabetes mellitus, ya kan. Terjadi penurunan daripada trigliserida, terjadi penurunan daripada total kolesterol, ya kan, pada pasien setelah 48 jam dilakukan tindakan bekam, ya. Kemudian baik, nah bentar ya, kemudian nah bekam, ya, coba ini. Baik, ya, bekam sebagai kuratif dan rehabilitatif dalam kesehatan jantung, ya. Jadi sebagai preventif, promotif tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi pencegahan penyakit sebagai tindakan profilaksis dalam upaya-upaya preventif dan promotif untuk penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu adalah kardio dan vaskular, dari jantung dan pembuluh darah, di mana dengan kita lakukan bekam itu akan mengeluarkan cairan daripada pembuluh darah yang berlebih. Cairan yang berlebih tentulah pasti di bekam ada pengeluaran daripada cairan tubuh, ya kan. Jadi rata-rata kok bekam itu isinya bisa aja sampai 20 cc. Kemudian mengeluarkan kelebihan lemak dan zat yang berhubungan dengan perjalanan pada penyakit. Nah, indikasi terapeutiknya, indikasi pengobatannya ternyata bisa memberikan efek untuk pasien dengan hipertensi, ya kan, hipertensi, ya, melalui pengeluaran cairan serum yang berlebih dan vasokonstriktor. Jadi pada kondisi hipertensi kita lakukan tindakan bekam, cairan serum yang berlebih dan zat-zat yang bersifat vasokonstriktor itu akan keluar, karena vasokonstriktor itu akan menyempitkan daripada pembuluh darah dan itu akan mengkontrisikan, otomatis pembuluh darah akan menyempit dan itu akan meningkatkan daripada tekanan darah. Kemudian bekam juga sebagai aterosklerosis, mencegah kekakuan daripada pembuluh darah. Kemudian beberapa kondisi peredaran darah yang ketidakcukupan, ya, ini indikasi terapeutik. Beberapa kondisi peredaran darah yang ketidakcukupan ini, ya kan, pada kondisi misalnya penyakit gula darah, penyakit DM ataupun penyakit stroke, bisa mengatasi yang namanya trombosis di pembuluh darah, trombosis vaskular, ya, sumbatan pembuluh darah ini kebanyakan di kaki, trombosis ini. Kenapa di kaki? Karena efek daripada gravitasi, ya. Dan juga kaki kan menahan daripada tubuh kita. Kemudian ternyata bekam bisa juga mengatasi hipotensi. Saya coba mempelajari lebih lanjut, tapi nanti Ika bisa diskusi, ya kan, pada acara yang lain. Hipotensi di sini pada waktu dilakukan bekam itu, selain zat-zat racun juga ada pengeluaran daripada vasodilator serum, ya. Nah, ini itu perlu penelitian yang lebih lanjut, ya. Untuk hipotensi yang untuk hipotensi seperti apa? Untuk hipotensi yang kronik, bukan hipotensi yang akut, ya. Kalau yang akut itu dikontraindikasikan. Tadi dia dengan tekanan darah ya sistoliknya 90 atau 85, tapi dia happy aja, ya. Nah, sekarang pada pasien yang seperti itu bisa nggak dibekam? Bisa, ya kan? Karena memang ada indikasinya. Nah, gitu. Kemudian bisa mengatasi udem, tapi udem yang terlokalisata, bukan udem yang anasarka. Udem anasarka itu adalah udem di seluruh tubuh, ya. Itu udem di seluruh tubuh itu
kontraindikasi dilakukan bekam. Karena apa? Karena pada waktu kita bekam, daerah udem itu akan keluar daripada protein, dan protein dalamnya ada albumin. Nah, albumin itu fungsinya mempertahankan volume yang ada dalam pembuluh darah. Jadi akhirnya apa? Ya plasma darah akan banyak lagi keluar ke dalam daerah yang udem. Udem itu berada pada ruang interstisial. Ya. Baik, satu persatu kita masuk, ya kan, terhadap trombosis. Ya, trombosis atau gumpalan darah ini di pembuluh darah arteri. Bentar ya. Ya, saya harus bawa asisten juga ini kan. Jadi oke, itu lebih baik lagi kan. Tadi taruh di bawah lagi nggak? Baik ya. Nah, kita belajar penyakit apa yang bisa diatasi tadi, trombosis. Nah, trombosis pasti teman-teman pernah, dan mungkin juga ada beberapa pasien yang datang dengan kondisi trombosis. Trombosis itu berupa apa? Itu gumpalan darah di pembuluh darah arteri. Kondisi yang bisa menghambat aliran darah ke organ. Ya, bahaya sekali kalau misalnya dia ke jantung maupun ke otak. Kalau ke jantung ya mengganggu fungsi jantung. Kalau ke otak bisa menyebabkan stroke. Ya, stroke itu kan ditandai dengan kelemahan daripada organ anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah, atau kelemahan dalam hal untuk menilai dari kelemahan dalam hal untuk kesadaran. Ya, dan bekam hadir untuk hal tersebut. Ya. Nah, ini dia. Saya ambil jurnal ini di jurnal yang sahih, itu integratif dan komplementari medicine yang tadi saya sampaikan. Ya, dilakukan, yang penulisnya adalah ahli-ahli bekam dari beberapa universitas yang ada di Kairo. Nah, jadi titik bekamnya. Nah, jadi titik bekamnya ya. Nah, jadi ini menarik. Ini sangat menarik sekali, ya kan, untuk yang trombosis. Dia katakan ada titik 1, ada titik 55, ada titik 11, ya, 12 dan 13, ada RTN 1 dan ada RTN 2. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian, nah, kita mencoba menerjemahkan dari apa yang disampaikan di jurnal tersebut, ya kan, untuk titik 1, ya, untuk titik 1. Ini kondisi trombosis. Sekali kalau ke jantung dan ke otak. Bahaya juga kalau ke kaki. Ada kan trombosis ke kaki kan ada kan? Ya, ke kaki tadi yang berhubungan dengan efek daripada gravitasi, ya. Nah, baik. Penyakit yang memicu timbulnya trombosis, mungkin saya harus menerangkan sedikit, yaitu bisa penyakit gula, bisa penyakit hipertensi, bisa karena stroke, bahkan infeksi yang berlama-lama bisa terjadinya trombosis. Ya, hipertensi bisa nggak terjadinya trombosis? Bisa, karena dengan tingginya tekanan darah. Jadi dengan tingginya tekanan darah terjadilah turbulensi. Ya, jadi pergerakan darah yang alirannya berbeda karena efek daripada tekanan darah yang tinggi, turbulensi. Harusnya kan darah itu kan alirannya searah, gitu ya. Ya, itu yang darah itu kan alirannya kalau dari arteri itu searah, tujuannya adalah ke jaringan organ. Kalau yang vena, yang darah yang kurang kaya dengan oksigen balik lagi ke jantung. Nah, kalau turbulensi itu ya alirannya akan tidak sama, ya, jadi pergerakan darah yang berbeda di daerah yang diturbulensi tersebut. Nah, kalau tidak searah, ada turbulen lah, ya, turbulen akan mengakibatkan terbentuk yang namanya trombus. Trombus itulah yang bisa menjadi embolus. Nah, itu yang penyakitnya namanya trombosis. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, di kaki
trombosis. Ya, kenapa bisa di kaki? Karena efek daripada gravitasi, karena pembuluh darah di kaki banyak yang pembuluh darah yang tidak besar, ya, pembuluh darah kecil, yang resikonya terbentuknya kejadian trombosis bisa saja terjadi. Nah, kemudian infeksi. Kenapa infeksi bisa terjadi trombosis? Karena banyaknya zat-zat inflamasi, ya kan, seperti zat-zat inflamasi yang tidak dapat dibuang melalui urin. Nah, itu zat-zat inflamasi yang toksin tadi, ya kan, akan membentuk yang namanya bekuan-bekuan di dalam pembuluh darah. Kemudian kadar gula darah yang tinggi dapat nggak memicu terjadinya trombosis? Dapat, ya kan, karena dengan kadar gula darah yang tinggi menyebabkan darah tersebut menjadi lebih kental. Darah tersebut menjadi lebih kental, dan ini mengakibatkan risiko terbentuknya trombus ataupun embolus. Kejadian untuk trombosis bisa lebih besar. Nah, di mana titik bekamnya? Ya, titik bekamnya tuh di daerah mana? Ya, itu ada titik satu. Di mana titik satu itu? Pada kulit di atas processus spinosus vertebra cervicalis 7. Ini tulang leher yang ke-7. Ini adalah tulang belakang paling menonjol di bagian bawah belakang leher. Nah, di buku bekam kita hati-hati kejadian kedutan pada wajah yang sifatnya temporer. Temporer itu bisa kembali lagi ke semula, itu bisa terjadi. Dan saya menganjurkan orang yang berpengalaman dalam hal yang membekam lah, yang kalau ingin melakukan torehan pada daerah servikal ke-7. Nah, di bawah servikal ke-7 itu ada namanya titik 55 dengan titik bekam sunnah. Jadi titik bekam sunnah itu kadang juga bisa merempet kepada yang servikal 7 kalau diameter kopnya sangat besar. Titik Al-Kahah ini merupakan titik bekam sunnah yang utama. Ya, titik bekam sunnah yang utama, titik meridian yang utama, karena banyaknya percabangan saraf yang berada di Al-Kahah tersebut. Kemudian banyak pembuluh-pembuluh darah kecil yang berhubungan yang ada di daerah Al-Kahah tersebut. Maka itu, ya kan, kalau kita melakukan pembekaman di Al-Kahah, pilihlah kop yang besar, ya kan. Kemudian mungkin tarikannya mungkin perlu beberapa kali melakukan pompa bekam, sehingga banyak darah kotor dan zat toksin yang keluar. Maka itu dikatakan bisa mengatasi atau mengobati 70 macam penyakit, ya. Kemudian, nah, titik 11 ini di antara vertebra lumbal keempat dan kelima bagian bawah punggung. Ini yang kita kenal, dihubungkan lagi dengan titik 12 dan 13. Ini saya mencoba mensinkronkan dengan yang namanya azarul, ya kan. Azarul itu kan adalah azarul a'la, azarul wasati, ya. Azarul a'la itu antara tulang belikat, yang di bawahnya lagi azarul wasati, kemudian al-khotanul alawi dan al-khotanul sufla. Ya, jadi saya mencoba mensinkronkannya dengan ini merupakan bagian sama, bersama dengan al-khotanul alawi. Kemudian di RTN 1 dan RTN 2 ini di antara dua tulang skapula, saya mencoba mensinkronkan ini dengan azarul a'la maupun azarul wasati. Ya, jadi azarul a'la itu antara dua tulang belikat, ya. Jadi, ya, dan inilah titik yang dianjurkan kalau kita ingin mengatasi, mengobati yang namanya trombosis, terutama pada trombosis di daerah jantung maupun yang ada di kepala. Baik, saya sebentar ya, ini mencoba untuk memperbaiki slide ini dulu. Bentar. Recording stop. Recording in progress. Baik, kemudian hipertensi.
Nah, dikatakan hipertensi jika tekanan darah, ini ya patokannya adalah dewasa muda ya, itu di atas 140 untuk sistol dan di atas 90 untuk diastol. Nah, kita bermain dengan hipertensi. Kita bermain dengan hipertensi ya. Nah, hipertensi itu ada yang ringan ya 140 itu dengan 140 sedikit, ke atas sedikit ya 145 itu udah bisa dikatakan hipertensi ringan. 150 yang 160 dikatakan sedang, di atas 110 dikatakan berat. Sekarang pertanyaannya, pada hipertensi yang sedang atau yang berat, ya bisa nggak dilakukan tindakan bekam? Boleh, saya katakan boleh, kecuali ya akibat efek hipertensi itu kondisi klien atau pasien kita misalnya muntah-muntah, ya. Kedua, ya terjadi pandangan yang kabur. Ketiga, ya kayak terus sempoyongan gitu. Ada anggota gerak baik atas maupun bawah. Karena hipertensi, saya tidak menganjurkan untuk dibekam karena itu kondisi yang hipertensi yang maligna, yang sifatnya bisa mengancam nyawa. Ya. Walaupun bekam relatif aman, ya kita ketahui tadi kan dari patofisiologi bekam kan sudah saya sampaikan nggak terlalu bekam ini di permukaan kulit. Cuma masalahnya nanti setelah dibekam 1 jam kemudian pasiennya menjadi stroke yang tadinya anggota geraknya tadi hanya berkurang ya harusnya kuat menjadi agak sedikit lemah gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa digerakkan. Nah, bahayanya ya, bekam itu yang dianggap sebagai penyebab anggota geraknya tidak lagi bisa digerakkan. Nah, itulah dia. Maka itu pada kondisi hipertensi maligna kita nggak menganjurkan. Saya nggak menganjurkan ya. Mungkin kita perlu diskusi lebih jauh untuk hal ini. Tapi pada kondisi hipertensi sedang berat silakan aja. Kalau memang pasiennya aman-aman saja, ya memang dia sudah kronis dengan hipertensi sedang atau hipertensi berat, aman-aman saja. Pengetahuan untuk pengukuran tekanan darah yang tepat wajib kita kuasai supaya kita bisa menyampaikan kepada klien, Anda saat ini sedang berada pada kondisi hipertensi. Cuma tidak memberikan efek, misalnya muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah? Karena pada hipertensi yang berat itu volume di dalam otak ini akan bertambah. Ya, tekanan darah yang tinggi itu volume di otak bertambah. Sementara otak ini ada suatu rongga yang volumenya tetap. Kalau bertambah akan merangsang daripada saraf yang akan memberikan efek muntah. Seperti itu dia. Pada kejadian tiba-tiba. Maka itu kalau tekanan hipertensi dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, itu masuk kategori maligna, mengancam nyawa. Atasi dulu hipertensi yang mengancam nyawa tadi, jangan dibekam. Tapi kalau hipertensi sedang, hipertensi berat, dan memang dia sudah dengan kondisi seperti itu selama ini, silakan Anda untuk lakukan tindakan bekam. Dan di mana titiknya? Wah, ini menarik untuk hal tersebut, ya kan? Nah, di mana titiknya? Banyak ini. Ini ada namanya titik 32. Ya, nah jadi ada namanya titik 32 ini di daerah bawah sedikit daripada puncak kepala, ya. Jadi garis imajiner yang menghubungkan kedua daun telinga di tengah bagian atas kubah tengkorak, ya. Kemudian ada namanya titik 36 pada tonjolan oksipital eksternal. Oksipital ini belakang kepala, ada tonjolan di situ. Itu namanya titik 36. Ini dari buku Integrative Medicine yang dari Cairo itu, nama titik 36, ya. Nah, di atasnya lagi itu titik 32 dan di puncak kepala yang kita kenal dengan namanya umumuhid, itu sama dengan RTN 16. Itu merupakan titik bekam sunnah, ya. Jadi ada 3 titik. Umumuhid titik 32 di bawahnya sedikit, dan di belakang kepala osipital, ya, di daerah tonjolan itu ada tonjolan. Kalau kita lihat di belakang kepala kita nih, belakang itu namanya daerah osipital, ada tonjolan itu namanya titik 36, ya. Nah, itu titik bekam untuk mengatasi namanya hipertensi. 36, 32 umumuhid al-hammah. Luar biasa. Itu titik yang 101 bagian atas dahi di dalam garis rambut anterior al-hammah.
Diperkuat lagi dengan RTN 2 di antara dua skapula di sebelah kanan garis tengah punggung, ya. Kemudian katanya lagi ada titik 43 dan 44 di kedua sisi leher, di belakang dan di bawah kedua telinga berhubungan dengan jalannya vena jugularis. Masalahnya kalau kita kan tidak dianjurkan melakukan titik di daerah leher ini karena ada pembuluh darah besar, itu benar. Tapi di jurnal ini ya kan di titik di jurnal integratif medicine ini mengatasi hipertensi, lakukan bekaman di daerah leher, namanya titik 43 dan 44, titik bekam 43 dan 44. Dan ada catatannya, keduanya adalah lokasi anatomi khusus yang membutuhkan penggunaan teknik khusus. Tentu ini adalah pada orang-orang yang berpengalaman. Kalau orangnya kurus, lehernya kurus, kemudian pembuluh darahnya nampak menonjol di situ, kemudian kita bekam lagi, waduh, itu berpotensi untuk menimbulkan cedera pembuluh darah besar lebih jauh, akan terjadi aliran darah yang sangat deras. Baik, arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis kekakuan daripada pembuluh darah, ya. Titiknya di mana? Jadi ada titik 1, ini sama. Jadi cervical ke-7 lagi. Kemudian titik 55, alkahail. Ya. Nah. Kemudian ada titik 11. Tadi udah, ini ya, keempat dan kelima, bagian bawah punggung. Dan ada RTN 1, RTN 2. RTN 1 ya, RTN 2 ini adalah antara kedua tulang belikat, lebih kurang 6 cm ke kanan dan 6 cm ke kiri daripada garis tengah punggung. Itu untuk mengatasi atau mencegah terjadinya arteriosklerosis, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, ya, jurnal yang murni, yaitu tentang ini original artikel, ya, jurnal original, ya, di mana wet cupping bekam basah dapat mengembalikan ketidakseimbangan simpatovagal pada irama jantung. Jadi keseimbangan antara sistem simpatis dan parasimpatis. Kita ini hidup di keseimbangan simpatis dan parasimpatis. Kalau teraktivasi simpatis, biasanya orangnya tanda-tandanya jantungnya meningkat, laju jantung meningkat, laju pernapasan meningkat, itu efek daripada simpatis. Kalau parasimpatis, biasanya laju jantungnya menurun, tekanan darah menurun, itu efek daripada parasimpatis. Kalau kita samakan dengan keseimbangan Cina itu yin dan yang, seperti itulah dia. Jadi ini mengembalikan ketidakseimbangan simpatovagal pada irama jantung. Nah, penelitian ini melibatkan 40 orang, ya, 40 orang ahli partisipan, ya, 40 partisipan dewasa. Dilakukan bekam basah pada 5 di daerah punggung. Tak dikatakan pula tapi penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa, ya, Duyu Aidin Ramazan, ya. Nah, jadi tapi 5 titik di daerah punggung. Ya, ada penguatan terhadap daripada gambaran elektrokardiografi jantung. Jadi sebelum dilakukan pembekaman, dilakukan penilaian daripada fungsi jantung dengan melakukan perekaman pada jantung, namanya EKG. Nah, dengarkan, EKG, elektrokardiografi. Kan kemudian dinilai daripada diperiksa lagi EKG-nya, ternyata mengalami peningkatan irama jantung setelah dibekam dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi peningkatan irama jantung, ya. Jadi dengan gambaran daripada EKG tersebut, ya, mungkin dihitung daripada jarak-jaraknya, ya kan. Kemudian kesimpulannya disimpulkan oleh mereka, ya, conclusion bahwasanya wet cupping dapat sebagai kardioprotektif, ya, kardioprotektif dengan cara menstimulasi daripada sistem saraf perifer,
menstimulasi daripada sistem saraf perifer. Kardioproteksi, jadi sebagai proteksi daripada jantung. Dalam hal apa? Irama jantung. Nah, kita menghendaki irama jantung yang seperti apa? Tentu irama jantung yang normal. Ya kan? Dengan cara apa? Menstimulasi, merangsang sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer itu terbagi atas sensorik dan motorik. Sensorik dalam hal untuk perasa, motorik dalam hal untuk gerakan, aktivitas. Jadi gerakan daripada jantungnya menjadi lebih baik dia. Ya. Dan sedikit sistem saraf perifer itu bagian daripada sistem saraf. Sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf perifer. Nah, seperti itulah dia. Ini dari penelitian yang dilakukan oleh orang di luar, ya, original artikel. Nah, ini yang saya katakan tadi, penelitian yang berhubungan dengan nyeri dada dan faktor risiko nyeri dada. Angina dan angina pectoris luar biasa, ya. Jadi ini case report, laporan kasus, ya. Nah, menekankan peranan daripada wet cupping pada angina dan resiko angina. Ada 3 partisipan yang dilibatkan dalam hal untuk wet cupping ini, di mana 3 orang partisipan ini sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, dilakukan pemasangan stent dengan penyakit jantung koroner. Nah, kemudian datang ke minta pertolongan untuk ke tempat ke pelayanan kesehatan karena mengalami nyeri dada, agak berat dadanya, ya. Dicurigai stentnya mungkin fungsinya tidak normal lagi. Stent itu kan fungsinya melebarkan daripada pembuluh darah yang ada di koroner tersebut, ya. Istilahnya adalah pemasangan balon, kan masih kenalkan dilakukan stent kan begitu, ya, pada pembuluh darah koroner. 3 orang tersebut, ya ini langsung ceritanya, 3 orang tersebut yang ada di original di artikel di case report ini, 3 orang tersebut dilakukan pembekaman, bekam basah. Hasilnya ternyata, ya kan, terjadi perbaikan dari rasa nyeri yang dirasakan oleh si klien atau si pasien tersebut, yang 3 orang tersebut. Walaupun akhirnya nanti dilakukan lagi tindakan pemasangan stent, ya, tapi itu sudah bisa mengurangi daripada rasa nyeri yang dirasakan oleh si klien tersebut. Ya, ini kan suatu hal yang harus kita syukurin, ya. Jadi orang luar melakukannya, melaporkannya dalam bentuk laporan kasus, dan nanti kami mudah-mudahan di Medan, ya kan, selain layanan bekam di rumah sakit tersebut, kami juga akan melakukan riset-riset ilmiah yang berhubungan dengan tindakan yang kami lakukan. Di sini banyak guru-guru yang juga, ada Dr. Sandro yang ketua sebelum saya, Dr. Abdurrahman, ya, ada juga senioran lain, Dr. Hasanul, Dr. Hendra, luar biasa, dan bahkan ada ustadz-ustadz yang akan mendukung untuk hal tersebut, ya kan. Kita punya banyak ustadz di sini, dan juga ada ahwat-ahwat yang luar biasa, ada Bu Esti, dan yang mungkin penggagas daripada, kalau teman-teman ingat, penggagas daripada karib, kajian ilmiah rutin daripada bekam. Nah, saya masuk ke kesimpulan, sudah panjang lebar kita menyampaikan, bekam adalah salah satu upaya dalam menjaga kesehatan, terutama dalam hal meningkatkan imunitas, ya kan, peranan daripada leukosit, ya kan, dan ini sangat berefek kepada peningkatan imunitas tubuh kita, dan inilah yang menjadi salah satu tentara kita nanti, bukan nanti, sekarang ini, untuk melawan yang namanya musuh dari luar yang saat ini penyakit yang namanya adalah COVID-19. Dengan tindakan bekam tetap harus mengutamakan penilaian atau pengkajian sederhana, terutama tentang jantung. Ini bukan jantungan, ya. Jadi kalau kita nggak melakukan penilaian tersebut dengan baik, tentu kita sendiri menjadi jantungan, ya. Tadi pengukuran apa? Tekanan darah. Pengukuran apa? Laju jantung. Pengukuran apa? Laju nadi, laju pernapasan. Penilaian aliran darah ke akral, ya kan, penilaian kesadaran. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu pada waktu kita ada pelatihan khusus untuk hal tersebut, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumo dan saya memberikannya, ya, gratis untuk teman-teman. Jantung merupakan organ dengan 2 pompa, yaitu pompa ke organ ke sistemik namanya, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik adalah yang menghadirkan darah yang kaya dengan oksigen, sirkulasi pulmonal yang kurang kaya dengan oksigen, dan memiliki, ya kan, penghantar khusus sistem kelistrikan jantung yang juga harus normal. Bekam dapat menjadi tindakan utama, preventif, promotif, ya kan,
terutama klien dengan kondisi nyeri dada hebat, sulit bernapas, kebas dan mati. Misalnya ini menimbulkan efek, misalnya nyeri dadanya sampai mempengaruhi kesadaran, ya kan? Ya, kalau bisa gini, nyeri dada sampai hilang kesadaran, nah itu bagaimana? Bekam nggak gitu ya? Nah, demi menyelamatkan nyawa dengan niat yang baik, ya kan? Tapi setelah inform consent, lakukan. Kalau kita lakukan tersebut sambil kita bawa si klien ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit untuk mengatasi adalah kemungkinan ini mengalami namanya MCI, miokard cardiac infarct akut, ya. Tapi dengan inform consent yang jelas, ya, karena bisa jadi nanti tiba di rumah sakit dan dia dengan kondisi infark miokard akut, kemudian terjadilah namanya henti jantung cardiac arrest, ya. Kemudian menambah ilmu wawasan dan keterampilan terkait bekam untuk kesehatan jantung. Dan saya harus menyimpulkan bahwasanya titik bekam sunnah itu memang ya kan bagian daripada titik meridian. Titik meridian itu merupakan titik kumpulan daripada persarafan, ya kan, yang mengandung, ya kan, yang namanya motor point. Motor point ini yang mengaktifasi daripada saraf untuk dihantarkan ke otak, diolah ke semua organ-organ tubuh, sehingga akan terstimulasi untuk pembentukan saraf yang baru, terstimulasi untuk pembentukan sel darah yang baru, ya kan, sehingga akan mengakibatkan organ tersebut bisa menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin jelek akan bisa lebih baik, yang tadinya kurang sehat menjadi lebih sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ke semua yang saya sampaikan ini saya ambil dari buku-buku seperti yang tadi saya sampaikan, dari textbook dan juga dari artikel-artikel ilmiah tentang titik bekam. Selain titik bekam sunnah yang saya sampaikan di atas, saya ambil itu dari integratif medicine, dari penulis-penulis dari beberapa universitas di Kairo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.